Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, mari kita mulai dengan membaca doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat-sahabat, sekarang mempelajari kitab Aqidatul Awam, nadhum ketiga dan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif As-Sayyid Ahmad Marzuqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu, kemudian sholawat, wassalamu, dan keselamatan, sarmada, di dalam selamanya, alan nabiyyi, atas kanjeng Nabi Muhammad, khairi, yang baik, man, siapa orang, qad wahada, kepada Allah, wa alihi, dan keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, wa mau tabi', dan orang yang ikut, sabila, di jalan, dini, agama, al-haqqi, yang benar, ghairu mubtadi', tanpa kesesatan. Maksud dari nadhum ketiga dan keempat dari kitab Aqidatul Awam, yakni menjelaskan
tentang keselamatan dan sholawat. Nadom ini dari kata as-sholatu atau keselamatan itu bermakna kebaikan. Kalau dari Allah bermakna rahmat. Jika dari malaikat bermakna istighfar. Dan jika dari golongan manusia dan jin, kata tersebut ini as-sholatu bermakna doa. Kemudian kata assalamu diartikan dengan penghormatan. Dalam kitab Nail Al-Maram, salam bermakna aman dari segala bentuk kekurangan. Atau yang sering kita pahami yaitu kesejahteraan. Tanpa salam, sholawat kepada baginda Nabi itu makruh. Maka bersolawat kepada baginda harus diiringi dengan salam. Kemudian selanjutnya sarmada. Ini artinya daiman, berterusan atau selamanya. Maka potongan dari nadom ketiga atau bait ketiga ini menjelaskan seolah-olah pengarang As-Sayyid Ahmad Marzuki mengatakan, saya mohon kepadamu ya Allah, rahmat yang berbarengan dengan penghormatan yang agung. Yaitu penghormatan yang bagaimana? Penghormatan yang mencapai posisi tertinggi untuk orang-orang yang namanya tersebut dalam potongan lanjutan nadom, yaitu nadom keempat ini. Kemudian maksud dari nadom keempat, wa alihi wa sahbihi wa mangtabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Maksudnya yaitu dan keluarga. Keluarga yang dimaksud di sini adalah keturunan Hashim dan keturunan Muthalib. Sementara Muthalib itu adalah saudara kandung dari Hashim, pamannya kakek Nabi. Dua keturunan mereka lah yang mendapat pengakuan sebagai keluarga Nabi. Nabi sendiri berada dalam garis keturunan Hashim. Sementara dari keturunan Muthalib kita mengenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Nabi adalah sepupuan. Bersatu nasab keduanya pada Abdul Manaf bin Qusay. Itu maksud keluarga. Namun dalam konteks doa yang menjadi definisi dari keluarga adalah semua orang yang bertakwa dari umatnya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menafsirkan maksud dari keluarga wa alihi adalah semua orang yang beriman, termasuk juga semua para nabi serta umatnya. Kemudian wasahbihi dan sahabat Nabi. Maksudnya adalah orang yang berjumpa Rasul, sudah Islam, pernah satu majelis dengan baginda Rasul, dan mati dalam keadaan masih Islam.
Jumlah sahabat itu banyak sekali, bahkan mencapai 124.000 lebih. Dalam Nur ad-Dulam, Syekh Nawawi Al-Bantani memberi penjelasan lebih detail mengenai pengertian dari sahabat wasuhbihi itu sendiri, ya, yaitu orang yang pernah berkumpul dengan Rasul dalam keadaan beriman walau sebelum perintah adanya dakwah. Diisyaratkan dalam keadaan hidupnya di bumi walaupun dalam kondisi gelap pekat ataupun orang tersebut buta. Bahkan jika tidak berkumpul dengan Nabi, masih juga dianggap sebagai sahabat jika mereka melihat Nabi atau mereka dilihat oleh Nabi, walaupun jarak yang jauh dan waktu yang sebentar saja. Sehingga dari definisi tersebut, maka Ibnu Ummu Maktum tergolong sebagai sahabat. Padahal beliau dalam kondisi tidak bisa melihat. Dan Nabi Isa, Nabi Khidir, serta para malaikat yang pernah berkumpul dengan Nabi di bumi juga termasuk dalam kategori sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penjelasan dari nadom ketiga dan nadom keempat dari kitab Aqidatul Awam. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah milik saya dan kesempurnaan semata hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.